Halo guys, hari ini kita akan membuat suatu project. Kita akan membuat cetakan. Ini adalah bagian dalam dari sebuah cetakan untuk mencetak mouse komputer. Di sini saya sudah memiliki detail drawingnya. Kita dapat melihat di sini dimensi totalnya berapa, dimensi radiusnya berapa, dan juga bagian-bagian detailnya seperti apa. Dan di sebelah kanan ini ada gambar 3D modelnya, kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, untuk membuat project ini, kali ini saya akan menggunakan software Autodesk PowerMill 2020 menggunakan mesin CNC milling 3 aksis. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita menuju ke software PowerMill-nya. Nah, di sini saya sudah mengimport modelnya ya. Nah, jadi seperti ini bentuk modelnya, bentuk 3D model dari cetakannya. Jika belum tahu bagaimana cara atau tahap mengimportnya, di sini teman-teman bisa klik file, kemudian klik import. Nah, di sini ada import model. Klik saja, kemudian cari di mana model itu teman-teman simpan. Nah, untuk langkah pertama untuk membuat proses 3D model ini, pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah sebelum kita membuat toolpad-nya. Jadi, langkah awal yang harus kita lakukan adalah menentukan berapakah minimal material atau minimal dimensi material yang kita butuhkan untuk membuat project ini. Nah, untuk di Autodesk PowerMill 2020 ini kita bisa menggunakan fasilitas blok. Di sini langsung saja di menu di tab home ini kita klik blok. Kemudian di sini ada define by, ini adalah bentuk dari blok itu awalnya seperti apa. Jadi material awal untuk proses pengerjaan proyek ini tuh maunya seperti apa. Nah, karena di sini kita akan menggunakan mesin CNC milling dan juga ini untuk modelnya ini cenderung berbentuk box, maka kita menggunakan box. Misal nanti kita akan menggunakan CNC turning atau bubut, kita bisa menggunakan bentuknya silinder. Kita pilih box. Kemudian untuk koordinat sistemnya kita pilih global transport. Kemudian langsung saja kita klik calculate. Nah, jadi kurang lebih seperti ini bentuk awal materialnya dengan dimensi totalnya itu untuk panjangnya 130, lebarnya 100 dan tingginya itu 49,353859. Nah, untuk karena ini adalah angkanya tidak cantik, maka kita bisa mengubahnya, yaitu kita buat menjadi 50 ya, karena ini 49, jadi kita bikin 50. Caranya karena di sini min 50, maka di sini harusnya itu nilainya adalah 0. Kita kunci bagian ini z min-nya, kemudian di sini kita untuk total lengthnya kita ganti 50. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian setelah selesai untuk membuat bloknya, kemudian kita save. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan titik origin dari benda kerja, yang mana ini nanti disamakan dengan setting titik origin pada mesin waktu akan membuat atau memulai untuk melakukan pengerjaan untuk proyek ini. Di sini di PowerMill 2020 ini kita langsung saja klik create workplane-nya, membuat workplane-nya itu di sebelah sini di tab home, sebelahnya blok tadi kita klik workplane, kemudian kita pilih workplane position on block. Nah, di sini saya akan memilih workplane-nya itu berada di sini, di center, di bagian atas dari blok. Nah, apabila kita aktifkan, maka workplane-nya akan terlihat seperti ini. Setelah workplane-nya jadi, bloknya jadi, langkah berikutnya adalah kita membuat atau menentukan tool apa saja yang harus kita gunakan atau yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan proyek ini. Nah, untuk menentukan
tool apa saja yang akan kita gunakan, kita bisa melihat lagi detail drawingnya, kita lihat dimensi-dimensi yang kemungkinan harus menggunakan tool yang spesifik. Misal di sini ada keterangan drill diameter 6 kali 4. Di sini ada 4 buah lubang yang mana kesemuanya ini menggunakan drill diameter 6. Maka kita nanti akan juga menggunakan drill dengan diameter 6. Kemudian di sini ada slot lubang ini yang panjangnya ini 24 mili dan lebarnya maksimal 12. Maka di sini kita akan juga menggunakan tool dengan maksimal diameternya itu adalah 12 untuk pengerjaan lubang ini. Nah, itu maksimalnya 12. Kemudian yang penting lagi di sini ada fillet, ya ini fillet mengitari bagian tengah ini dengan radius 2,7 atau diameternya 5,4. Jadi untuk pengerjaan bagian fillet ini kita maksimal menggunakan tool dengan diameter 5,4. Atau kalau memang nggak ada tool dengan diameter seperti itu, kita bisa menggunakan tool diameter 5 mm. Ya, karena kalau kita menggunakan diameter 6 yang di atasnya, maka bagian fillet radius 2,7 ini tidak akan berproses. Baik, pertama kita akan menentukan toolnya. Nah, tool yang umum digunakan untuk proses permesinan milling itu adalah end mill. Ini untuk pemakanan awal, untuk pemakanan kasarnya kita menggunakan end mill yang diameternya besar saja tidak apa-apa. Kita di sini akan menggunakan diameter 12. Maka kita akan kasih nama ini end mill D12. Diameternya kita atur 12 mili. Tool numbernya ini kita letakkan di tool number 1. Dan number of load-nya untuk end mill ini biasanya jumlah pisaunya, mata pisaunya end mill itu ada 4. Maka kita tuliskan 4. Nah, setelah selesai kita langsung close saja. Untuk tahapan kali ini kita tidak perlu mengatur seng, holder, itu tidak perlu dulu, karena di sini yang cukup untuk diatur itu adalah ininya aja, tipnya aja atau bagian pisaunya saja. Kita close, kemudian tool berikutnya masih tetap end mill, tapi di sini saya menggunakan end mill dengan diameter 10. Nah, di sini kita namai end mill D10. Number of toolnya number 2 dan number of load-nya tetap 4. Kita close. Penggunaan end mill diameter 10 ini saya gunakan untuk mengerjakan bagian ini ya, bagian slot tengah ini yang maksimal diameternya adalah 12. Kenapa tidak menggunakan end mill 12? Karena kami mencegah adanya kelebihan pemakanan. Jadi apabila sekali makan menggunakan end mill 12, maka apabila ada kelebihan pemakanan maka dia akan lebih dari 12 ini dimensi yang akan terbuat. Maka untuk menghindari hal itu kita menggunakan diameter 10 atau diameter yang ada di bawah 12. Kemudian untuk roughing, untuk pemakanan awal dan pembuatan slot ini cukup. Kemudian kita untuk finishing kita menggunakan ball nose, karena biasanya untuk finishing itu kita menggunakan ball nose. Kita namakan ball nose diameter, kita menggunakan diameter 10 boleh atau 8 boleh untuk proses finishingnya. Kita di sini misalkan kita menggunakan diameter 8. Nah, di sini maka ini 8 dan di sini number of toolnya, tool numbernya itu number berapa tadi, 1, 2, berarti ini number 3, dan number of load untuk bonus ini adalah 2. Nah, selesai, kemudian kita close. Nah, kemudian kita klik bonus lagi, ini untuk finishingnya. Di sini kita membuat, ini kan tadi diameternya itu 5,4, maka kita akan bikin diameter 5. Bonus D
Oh iya, untuk bonus ini biasanya untuk diameter 5 itu jarang dijumpai, maka di sini saya juga memiliki katalog cutting data. Nah, ini untuk end millnya dan ini untuk bonusnya. Di sini diameter bonusnya itu yang terdiri ada 4, 6, 8, dan 10. Karena tidak ada diameter 5 dan apabila kita menggunakan diameter 6 itu akan terlalu besar, maka tidak akan termakan, maka kita akan menggunakan diameter 4. Kita menggunakan bonus diameter 4. Coba ini menjadi 4, tool numbernya juga 4, number of bitnya tetap 2. Oke. Terus dan yang terakhir yang kita butuhkan adalah tool drill untuk membuat lubang-lubang dengan diameter 6 tadi. Kita bikin di sini drill D6. Ini kita ubah nilainya, diameternya adalah 6, tool numbernya itu tool number 5, dan number of bitnya untuk drill itu juga sama, yaitu 2. Kita close. Nah, itu tadi untuk persiapan awal sebelum kita membuat toolpad untuk proses pengerjaan cetakan mouse ini. Baik, untuk hari ini sekian, silahkan dicoba. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas proses pembuatan toolpad apa saja yang akan kita gunakan atau yang akan kita pakai, strateginya bagaimana untuk proses pengerjaan project ini. Sekian, terima kasih.